Ternyata hampir 70% penyakit, baik mental illness ataupun penyakit fisik, itu ada kaitannya dengan emosi yang tidak tuntas dan dendam yang tidak pernah terselesaikan. Pantes kalau Allah memberikan salah satu nama pintunya surga, salah satu nama pintu surga itu apa? Menahan marah, lalu memberikan maaf. Kenapa kok sampai dijadikan merupakan salah satu nama pintu surga? Karena dampak kebaikan yang didapatkan begitu besar. Kalau ibu dan saya mampu mengatur emosi, lalu memaafkan orang, maka bukan hanya dunia yang kita beres, surga pun akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka inilah yang menjadi salah satu di antara amalan rahasia. Kenapa banyak orang tampaknya biasa, meninggalnya husnul khatimah? Karena mungkin amalan mereka dohir biasa, tetapi amalan hati mereka itu bersih. Ya? Makanya kalau kita malam, ayo kita maafkan kesalahan orang. Siapapun yang mendolimi kita, kita maafkan. Sudah, letakkan aja semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sangat kita syukuri, yaitu ketika kita diberikan kenikmatan untuk duduk pada taman ilmu mengetahui kebenaran. Manusia pada dasarnya ketika dikaitkan dengan kebenaran, manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok besar di dalam pusaran kebenaran. Ada manusia yang pertama, selama hidupnya dia tidak pernah mengerti tentang kebenaran. Mungkin dia mengerti kebaikan, tetapi dia tidak mengerti kebenaran. Sehingga di dalam kesehariannya hanya tahu yang baik, tetapi tidak tahu yang benar. Karena ibu harus bisa membedakan mana itu baik, mana itu benar. Baik itu menurut apa yang ditetapkan manusia. Kebenaran itu apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Ada manusia yang pertama hanya tahu yang benar, tetapi hanya tahu yang baik, tetapi tidak pernah tahu yang benar. Ini merupakan orang yang pertama. Jadi selama hidupnya dia tidak pernah paham tentang kebenaran. Ada yang kedua, ada manusia yang mereka itu mengetahui kebenaran tetapi tidak mampu mengikuti kebenaran. Disebabkan berbagai macam alasan dan berbagai macam kondisi yang menghalangi dia untuk mengikuti yang benar. Banyak orang yang paham menutup aurat itu wajib, tapi ternyata dia tidak mampu dan belum mampu untuk menutup auratnya dengan berbagai macam kondisi dan alasan yang dia dapatkan, sampai dia tidak mampu melaksanakan kebenaran menutupi auratnya. Banyak yang paham bahwasanya riba itu haram, paham, tapi dia tidak mampu meninggalkan riba itu disebabkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang dia peroleh pada kehidupannya. Sampai akhirnya dia tahu kebenaran, dia memahami kebenaran, tetapi dia tidak pernah mampu untuk menjadi bagian dari kebenaran itu. Dan ini juga merupakan kelompok yang buruk, sama dengan kelompok yang pertama. Ya, makanya kita harus ingat, siapapun yang terjebak kepada dosa dan kemaksiatan, hati-hati. Dosa dan kemaksiatan itu kayak lumpur hidup. Orang yang sudah masuk kepada dosa, kalau dia tidak bergegas bertaubat, maka dosa itu akan menghisapnya, sebagaimana lumpur hidup menghisap setiap objek yang masuk ke dalam lumpuran pasir itu. Maka dosa pun sama, kemaksiatan itu sama. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, dosa itu akan menghisap manusia sampai ketika manusia sudah tidak lagi merasakan nikmat pada dosanya, itu pun dia tidak begitu mudah untuk meninggalkan dosa itu, walaupun dosa itu sudah tidak ada lagi nikmatnya. Orang yang minum khamar pertama kali nikmat, lama-lama nikmatnya itu hilang. Karena kenikmatan pada dosa itu tidak pernah bertahan lama. Tapi ketika orang sudah tidak lagi merasakan kenikmatan khamar yang dia teguk dan dia menjadi pecandu alkohol, dia mau meninggalkan khamar itu sudah nggak gampang. Kenapa? Cengkraman khamar itu akan mencengkramnya lebih parah daripada hisapan pasir ketika menghisap manusia yang masuk ke dalam pusaran pasir itu. Ya. Orang yang pakai narkoba pertama kali nikmat, lama-lama akhirnya dia sakau. Ketika dia sakau, dia tidak lagi merasakan nikmat pada apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Karena kenikmatan dosa itu hanya awalnya saja. Lalu kalau sudah masuk, lalu dia terperosok, apa yang dia lakukan sudah tidak lagi nikmat. Mau keluar, tidak gampang, tidak mudah.
Karena dosa itu selalu meminta tumbal supaya tumbal itu tidak mudah keluar dari pusaran dosa dan kemaksiatan itu. Orang yang zina, selingkuh, pertama-tama mungkin nikmat, merasakan sensasi, emosinya naik turun, rasa bahagianya naik turun, rasa penasarannya juga muncul. Pertama-tama, lama-lama nikmatnya itu hilang. Yang tersisa adalah masalah pertengkaran dan pertengkaran. Tapi mau keluar, tidak gampang. Maka inilah yang kita khawatirkan terhadap dosa dan kemaksiatan kalau manusia tidak menyadari bahwasanya tidak ada musuh bagi kita kecuali dosa. Kalau dosa itu memberikan satu kebaikan saja, pasti Allah sudah nyuruh kita berbuat dosa. Maka itulah yang menjadikan akhirnya ada kelompok yang kedua. Ada mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak pernah bisa mengikuti kebenaran. Dia melihat dari kejauhan. Sebagaimana seseorang yang ada di pinggir sungai, kemudian kebenaran ada di pinggir sungai sisi yang lainnya. Dan akhirnya dia tidak mampu untuk mendatangi kebenaran. Ada yang ketiga, orang yang mereka mengetahui yang benar, mengikuti yang benar, tetapi tidak bertahan lama. Ketika dia sudah mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, tetapi tidak pernah bertahan lama. Dia hanya bertahan pada satu musim. Ketika sudah mulai bosan, dia tinggalkan kebenaran. Jalan kebenaran itu jalan yang panjang, Ibu. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah akan pun berbalik arah. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan dari kebenaran itu adalah sebuah sikap konsistensi dan istiqomah terhadap kebenaran itu. Makanya ada orang yang mengikuti kebenaran di satu musim, tapi tidak lagi kita jumpai dia di musim berikutnya. Ada orang yang berada di masjid musim panas, tapi tidak lagi di masjid di musim dingin. Ada orang yang mengikuti kajian, istiqomah di dalam kajian, itu terjadi di musim gugur atau di musim semi, tapi tidak terjadi di musim gugur. Karena apa? Karena mengikuti kebenaran itu jalan yang panjang. Yang tersisa di ujung jalan kebenaran itu adalah mereka yang selalu bersabar. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat yaitu adalah mereka yang mengikuti kebenaran, mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran dan dimatikan di atas kebenaran. Maka inilah yang menjadi sebuah sumber kenikmatan besar pada kehidupan kelak di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena ilmu yang kita selenggarakan, yang kita sampaikan adalah nasihat untuk saya, nasihat untuk ibu-ibu, supaya kita senantiasa berada konsisten di atas jalan kebenaran, supaya kita dimatikan di atas jalan kebenaran. Makanya ada perkataan indah dari Al-Bani, mintalah kepada Allah sesuatu yang sifatnya membawa kebaikan kita pada kebaikan akhirat, salah satunya diberikan jalan kebenaran. Maaf ya, jangan terbiasa meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah itu urusannya dunia terus. Karena pada dasarnya dunia sudah digaransi oleh Allah untuk kita. Jangan minta supaya hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Itu pun kalau kita dapatkan dan kita peroleh pasti juga akan datang saatnya perpisahan dengan kematian yang telah kita ditetapkan oleh Allah. Mbok diganti. Permintaannya itu yang paling banyak adalah, ya Allah, berikan kenikmatan saya dalam sholat, berikan kenikmatan saya untuk duduk di taman ilmu, berikan kenikmatan saya untuk bangun di tengah malam, berikan kelapangan hati saya untuk terus meminta ridho dari suami, dan matikan saya di atas kebenaran. Dan ini ternyata kadang-kadang justru kita lupakan. Permintaan manusia itu terkadang lebih banyak didominasi dengan permintaan dunia. Tidak salah, cuma kurang etis. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah kehidupan kita di kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, itu kan kehidupan kita. Ini bukan kehidupan kita. Tapi ternyata permintaan kita lebih banyak di sini daripada permintaan kita pada kehidupan berikutnya. Berarti ada yang kurang betul prosedur dan mekanisme di dalam kita berdoa. Mintalah kepada Allah istiqomah menutup aurat, istiqomah ketika ngaji, istiqomah ketika husnudon. Jadikan hati kita mencintai orang yang beriman itu dengan lapang. Itu salah satu yang terkadang penting, tapi justru tidak pernah kita masukkan pada list ketika kita berdoa. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menerima syukur kita dan semoga kita terus diperjalankan di atas kebenaran dan semoga kita diwafatkan di atas jalan kebenaran. Amin. Insya Allah. Kepada Allah kita berdoa dan kepadanya kita berharap. Karena harapan kepada Allah merupakan harapan yang tidak pernah mengenal kekecewaan.
Kita pada kesempatan hari ini akan menyelesaikan dulu bagaimana sifat-sifat dan karakter penduduk surga. Sebagaimana pada satu riwayat yang kita peroleh ketika sahabat Hammam bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, terangkanlah kepadaku wahai Amirul Mukminin sifat-sifat penduduk surga, sehingga aku merasa begitu terang melihat sifat-sifatnya dan karakter mereka pada kehidupan. Ini penting untuk terus kita hadirkan pada kehidupan kita berjalan, karena kita di dalam kehidupan itu perlu role model, dan tidak ada role model yang paling luar biasa pada kehidupan orang yang beriman kecuali contohnya itu datang dari karakternya para penduduk surga, supaya pikiran kita, jiwa kita tidak terisi dengan sesuatu yang sifatnya tidak layak menjadi role model pada kehidupan kita. Orang yang tidak mengisi tangki di dalam kehidupan imannya dengan role model sebagaimana penduduk surga, maka bisa berakibat fatal. Dia akan mengambil role model dari Barat, dia akan mengambil role model dari India, dia akan mengambil role model dari kehidupan Korea, sehingga akhirnya menjadikan itu standar ideal bagi kehidupan mereka. Padahal siapapun yang telah dijadikan role model, lalu role model itu tidak mengarah kepada kehidupan di surga, maka yang dihasilkan adalah kekecewaan demi kekecewaan yang pasti dia akan peroleh. Itu kata para ulama. Maka inilah yang menjadikan kita sebelum kembali kepada pembahasan buku dan pembahasan kitab 175 Jalan ke Surga, kita membahas terlebih dahulu apa itu role model. Bagaimana kehidupan para penduduk surga yang telah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib kepada sahabat Hammam radhiyallahu anhuma, sehingga kita bisa memahami bagaimana sifat dan karakter para penduduk surga, lalu kita mendiagnosa kepada diri kita, apakah diri kita sudah termasuk memiliki sifat sebagaimana sifat penduduk surga, sudah ataukah belum. Kemarin kita sudah membahas ada beberapa sifat. Sifat penduduk surga yang telah kita bahas adalah jujur di dalam berkata. Yang kedua, sederhana di dalam berpakaian. Yang ketiga, berjalan dalam kondisi yang tidak sombong. Baik sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, ataupun sombong dengan ilmunya, ataupun ibadah yang telah dia lakukan. Semoga jilbab panjangnya ibu tidak menjadikan ibu merasa sombong ketika melihat orang yang belum memakai jilbab, ataupun belum menutup aurat. Semoga saya dengan pakaian yang saya pilih ketika tidak menutup mata kaki, ujung celana saya, tidak menjadikan saya memandang rendah teman-teman yang mereka masih menutup mata kakinya dengan ujung celana mereka, dan saya memberikan respek dan penghormatan. Mungkin mereka memilih pendapat yang mengatakan boleh menutup mata kaki selama tidak sombong. Karena terkadang ada manusia yang mereka tidak sombong dengan hartanya, ada manusia yang terkadang tidak sombong dengan jabatannya, tetapi dia sombong dengan ilmunya dan ibadahnya. Karena kesombongan itu datang dari tiga. Kalau tidak sombong dari hartanya, tidak sombong dari jabatannya, ya terkadang sombong dengan ilmu dan pencapaian ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya, memelihara matanya dari perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, artinya tidak menjadikan matanya melihat sesuatu yang berlebihan. Memelihara mata itu bukan hanya melihat kepada lawan jenis. Ghadul basar itu ibu tidak hanya kepada lawan jenis, tapi ghadul basar itu juga kepada perkara-perkara yang bisa menjadikan hati kita menjadi kotor. Ketika kita melihat pencapaian saudara kita, ketika hati kita lagi keruh, ya jangan dilihat. Nanti kamu malah timbul penyakit hasad kalau kamu melihat itu. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan salah satu di antara polusi dan racun bagi hati itu banyak melihat. Makanya terkadang, maaf ibu, untuk saya juga, kalau kadang-kadang kita merasa resah padahal kita tidak ngapa-ngapain di rumah, merasa beban kita banyak padahal kita tidak melakukan apapun kecuali kebutuhan kita sudah diberikan kecukupan oleh Allah melalui suami kita, tapi perasaan kita kok berat. Mungkin salah satunya karena mata kita sering melihat sesuatu ibu, di mana informasi yang kita peroleh dan informasi yang kita dapatkan sudah terlalu banyak. Yang tingkatan informasi itu bukan hanya datang per jam, tapi datangnya per detik. Yang akhirnya ketika kita scrolling terus capek,
mata kita. Bebannya di pikiran kita semakin banyak. Makanya terkadang sampai banyak orang hari ini mengenalkan sebuah konsep, yaitu adalah detox dari media sosial. Kadang-kadang kita harus mematikan media sosial, meliburkan diri kita untuk tidak harus tahu semua perkara. Karena kita tidak dituntut untuk pintar dalam setiap perkara. Kalaupun ibu tidak tahu apa yang trending, tidak menjadi hina di hadapan Allah. Kalaupun saya tidak tahu tentang apa yang viral, saya pun tidak akan hina di hadapan Allah. Karena itu merupakan perkara yang baik untuk kita. Semakin banyak ngelihat, semakin lelah. Para penduduk surga itu tahu, mereka itu mengerti bahwasanya mata adalah jendela hati mereka. Karena mereka memahami mata itu jendela hati mereka, mereka sangat memperhatikan kepada siapa mereka melihat, karena apa yang mereka melihat dikonsumsi oleh bagian hati mereka. Ya, makanya kita tidak perlu tahu semua perkara. Orang yang biasanya sering mengupdate berita yang terutama tidak berkaitan langsung tentang kehidupan akhiratnya dan tidak langsung berkaitan pada kehidupan di dunianya, itu akan lelah. Karena di balik mata yang melihat dan di balik telinga yang mendengar ada hati yang harus merespon atas apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Ya, makanya terkadang kita harus mengistirahatkan itu. Ya, kadang-kadang sosial media kita matikan, tidak akan rugi insya Allah. Ya, makanya Masya Allah kalau di kami ada admin sosial medianya, tidak harus kami yang memegang. Kenapa? Memegang itu terkadang membuat banyak sekali keinginan. Dan ternyata ketika kita banyak memandang, itu juga membuat banyak sekali penilaian secara subjektif yang datang dari kita. Kita ngelihat ada teman kita makan di restoran, apa penilaian kita? Macam-macam. Restoran itu sudah viral 3 tahun yang lalu. Saya dari 3 tahun yang lalu aja sudah datang ke situ. Sekarang dia baru posting di Instagram. Ada lagi yang komen, restoran itu 3 tahun yang lalu. Sebelum restoran itu berdiri saya sudah di situ. Membuat penilaian secara subjektif. Dan terkadang kita tanpa menyadari penilaian itu terus ada. Melihat satu akun, membuat penilaian. Lihat satu akun, membuat penilaian. Terus lelah kita. Makanya kata Ibnu Rajab, hati-hati terhadap racunnya hati yang tidak terasa. Bisa mengakibatkan hati kita menjadi radiasi terhadap kebaikan. Kalau hati kita mendapatkan 4 racunnya. 4 racun itu apa? 1, banyak makan. 2, banyak memandang. 3, banyak berinteraksi sama orang terlalu besar. Yang keempat, banyak bicara. Makanya tidak setiap perkara harus kita komentari dan tidak semua perkara harus kita ketahui dan kita berikan penilaian kita. Yang berikutnya, jiwa mereka tenang ketika mereka mendapatkan anugerah atau musibah dan mereka tidak ingin hidup lama-lama. Itu diantara sifat penduduk surga yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekarang mari kita teruskan. Ali bin Abi Thalib lalu menyampaikan kepada sahabat Hammam bagaimana sifat penduduk surga berikutnya ketika mata mereka tidak memandang banyak kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Jiwa mereka begitu tenang ketika menerima anugerah, baik ketika menghadapi cobaan ataupun mendapatkan anugerah. Rindu mereka kepada Allah begitu besar. Kalau bukan karena ketetapan Allah, mereka tidak ingin hidup lama-lama di dunia supaya mereka bisa berjumpa dengan Allah dan tidak ingin melewatkan sekejap mata pun untuk tidak berjumpa dengan Allah. Di mata mereka yang begitu besar hanyalah Allah. Ini yang sudah kita terangkan. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, para penduduk surga itu hati mereka kaya. Hati mereka kaya, hati mereka bersih, dan orang lain dijamin keselamatannya dari apa yang mereka lakukan. Ketika orang-orang beriman di sekitarnya itu mendapatkan keselamatan dari para penduduk surga. Karena penduduk surga itu apa? Hati mereka kaya dan hati mereka bersih. Jadi salah satu di antara sifat penduduk surga itu apa? Orang yang menjadi karakter penduduk surga itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan penampilan hatinya sebelum mereka memperhatikan penampilan fisiknya. Tidaklah para sahabat ibu, mereka dijamin surga itu bukan karena banyaknya sholat. Tidaklah para sahabat Nabi sebagian besar dari mereka dijamin dengan surga bukan karena banyaknya puasa.
Juga bukan karena banyaknya sedekah yang mereka gelontorkan. Tapi tidaklah para sahabat Nabi mereka mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah, lalu sebagian besar dari mereka dijamin dengan surga, itu disebabkan karena keselamatan hati mereka. Karena mereka itu adalah satu kaum yang paling banyak menjaga hatinya, jauh lebih banyak daripada menjaga apapun yang mereka miliki pada kehidupan. Karena orang yang terjaga hatinya adalah orang yang paling besar. Transaksi perniagaan mereka dan perdagangan mereka kepada Allah, perniagaan yang paling mahal disifati oleh Allah dan dibeli oleh Allah itu adalah ketika hati seorang mukmin dalam kondisi yang bersih dan mereka dalam kondisi yang sehat di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi jawaban dari sebagian pertanyaan kita. Kenapa ya ada orang banyak sholat tapi belum tentu meninggalnya husnul khotimah? Kenapa ada teman saya ketika banyak puasa tapi meninggalnya belum tentu husnul khotimah? Tapi terkadang kita menjumpai orang yang biasa, terkadang amalan ibadahnya biasa, amalan sunnahnya juga terasa biasa, tapi ternyata mereka meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Mungkin amalan dohirnya biasa, tapi yang memukau dan mempesona itu bukan amalan dohirnya, tetapi adalah amalan hatinya. Berapa banyak manusia yang mereka mempesona di dalam amalan ibadahnya dan amalan dohirnya, tapi mereka itu rusak di dalam amalan hatinya ketika hatinya tidak mampu mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin. Dan ini menjadi satu masalah yang kita harus paham. Sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi dan sunnah yang diikuti oleh para sahabat Nabi itu adalah sunnah yang mengajarkan setiap orang yang memahami tentang sunnah itu adalah orang yang memperhatikan hatinya dulu sebelum mereka memperhatikan penampilan fisiknya. Karena apa? Itulah yang disaksikan oleh para sahabat dan itulah yang disaksikan oleh para tabi'in. Makanya ada sebuah percakapan yang sangat indah ini. Sufyan bin Dinar. Sufyan bin Dinar ini salah satu ulama tabi'in. Lalu dia bertanya kepada Abu Bishr. Ibu-ibu tahu Abu Bishr? Abu Bishr itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mengatakan kalimat yang sedang kita pelajari ini. Sufyan bin Dinar mengatakan kepada Abu Bishr, wahai Abu Bishr, kenapa para sahabat itu mereka mendapatkan keridhaan dari Allah? Sebagian besar dari mereka itu mendapatkan surga. Ya. Maka kemudian dikatakan oleh Abu Bishr, sesungguhnya para sahabat itu sedikit amal dalam ibadah zahirnya, sedikit amal dalam ibadah zahirnya, tapi mereka mendapatkan pahala yang banyak. Lalu Sufyan bin Dinar ngomong, loh kok bisa? Amalannya nggak banyak, tapi pahalanya besar. Maka Abu Bishr kemudian berkata, karena sesungguhnya mereka memiliki satu amal yang menjadikan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Apa itu? Kata Sufyan bin Dinar. Yaitu selamatnya hati mereka dari urusan kaum muslimin. Ini memberikan petunjuk kepada kita, Ibu. Kualitas kita di dalam mengikuti sunnah bukan hanya kelihatan dari cingkrangnya celana bagi laki-laki semacam saya. Kualitas sunnah yang kita ikutin bukan hanya menjadikan kita berkualitas di dalam hijab yang kita kenakan. Bukan ustadz yang kita ambil ilmunya siapa. Kalau ngikutin ustadz ini sunnah, kalau nggak ikut ini nggak sunnah. Bukan itu. Tapi sesungguhnya barometer sunnah pada kehidupan kita, kalau kita merujuk kepada Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib, ketika berjumpa dengan Sufyan bin Dinar, maka sesungguhnya tidak ada perkataan yang disampaikan Abu Bishr kecuali satu. Amalan para sahabat itu sedikit, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena selamatnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin. Ini loh Bu yang terkadang menjadikan kita memahami kenapa ada orang tampaknya biasa tetapi diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Maaf ya, saya ambilkan sebuah contoh. Nanti dicek di YouTube. Ibu pernah melihat ada seorang bapak-bapak di satu masjid. Masjidnya bukan masjid besar, masjid kecil. Dia sholat asar. Penampilannya biasa, Bu. Memakai baju biasa, memakai celana biasa. Dan maaf, pemilihan madhab atau pemilihan pendapat tentang masalah celana beda dengan saya. Kelihatan itu di CCTV yang terekam yang diupload di YouTube. Celananya menutup mata kaki. Walaupun saya tidak memilih pendapat itu. Lalu salatnya biasa, Bu. Ketika berkumandang iqamat,
sholat asar, beliau pun tidak masuk shaf yang pertama. Beliau masuk shaf yang kedua. Ini saya perhatikan detail videonya. Dia masuk shaf yang kedua. Sholat asar. Ketika rakaat yang pertama berjalan normal. Rakaat yang kedua, ketika beliau lagi sujud, lalu imam melanjutkan untuk bangkit dari sujud, melaksanakan tahiyat awal, beliau tidak bangkit dari sujudnya. Sampai akhirnya ketika selesai, jamaahnya geger, dicoba untuk digoyang, beliau jatuh. Dan ternyata beliau meninggal dunia. Banyak pemilihan yang beliau pilih di dalam sholat berbeda dengan saya. Ketika sholat sunnah, beliau tidak pakai sutroh. Saya memegang pendapat kalau sholat sunnah atau sholat sendirian harus ada sutroh. Dalam masalah ujung pakaian kita, pilihan saya berbeda dengan pilihan beliau. Bukan berarti saya kemudian meragukan apa yang saya pilih. Enggak. Tapi yang kita ambil sebuah pelajaran itu apa? Kenapa ada orang yang tampaknya biasa, yang menurut kita tampaknya biasa aja, tapi bisa diwafatkan dalam kondisi mereka sedang sujud. Ada yang diwafatkan ketika sholat tarawih 2 tahun yang lalu puasa Ramadan. Kenapa bisa semacam itu? Mungkin amalan dohirnya biasa, tapi mereka memiliki amalan hati yang bersih. Mereka mungkin tidak hasad, mereka tidak pernah suudzon, mereka tidak pernah berprasangka yang buruk, mereka tidak mau ngurusin orang kecuali menginginkan kebaikan dalam diri mereka. Maka amalan mereka yang terjaga ketika terjaganya hati dari urusan kaum muslimin yang banyak, lalu terjaga hati mereka, itu loh amalan yang sedikit tapi pahalanya itu meraup banyak di sisi Allah. Kadang-kadang, maaf saya, kita selalu memperhatikan penampilan dohir, dan itu penting. Bukan berarti setelah ini kita nggak menampilkan penampilan dohir. Kenapa nggak pakai jilbab, Pak? Yang penting hatinya, nggak juga gitu. Tapi yang kita perhatikan itu adalah bagaimana penampilan hati. Jangan sampai apa yang kita perhatikan pada penampilan dohir kita melupakan kulturnya sunnah yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat itu mereka mulia, itu bukan karena sholatnya saja, bukan karena sedekahnya. Tapi ketika Abu Bishr nanya kepada Ali, kepada Sufyan bin Dinar nanya kepada Abu Bishr, jawaban yang disampaikan oleh Abu Bishr itu apa? Hatinya. Hatinya para sahabat itu salim. Hatinya para sahabat itu bersih. Makanya mereka berkomitmen untuk menjaga hati mereka itu lebih banyak daripada menjaga urusan yang lain. Karena mereka tahu tidak ada anggota tubuh kita yang dijadikan spotlight oleh Allah, dilihat oleh Allah, fokus oleh Allah melihat, kecuali yang dilihat oleh Allah itu apa? Hatinya. Dan ada satu riwayat yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan dari banyak ustadz. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walaki yang duru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada jasadmu, Allah tidak melihat kepada penampilanmu semata, tetapi Allah itu melihat hatimu. Dan banyak di antara kita yang melupakan bagaimana selamatnya hati kita dari urusan kaum muslimin. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, apa yang bisa menyebabkan kami husnul khatimah wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak menyebutkan sholat tahajud tanpa menafikan keutamaan sholat tahajud. Imam Syafi'i tidak menyebutkan puasa sunnah yang banyak tanpa menafikan puasa sunnah yang banyak. Tapi Imam Syafi'i ketika ditanya apa rahasia supaya kami bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah, maka jawaban dari Imam Syafi'i sederhana. Jagalah hatimu untuk tidak banyak berprasangka kepada manusia. Itu yang disampaikan Imam Syafi'i. Makanya di antara sifat dan karakter yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hammam itu apa? Hatinya penduduk surga itu bersih. Mereka itu bersih. Makanya upaya untuk membersihkan hati ini termasuk perkara yang besar, Ibu. Dan maaf ya, maaf sekali. Ternyata hari ini kita sudah mulai banyak menjumpai ilmu medis. Ilmu medis itu kan sifatnya berubah-ubah sesuai dengan penelitian. Maaf ya, jangan dipandang ilmu medis itu ilmu pasti. Enggak. Kalau ilmu pasti, kenapa kok hari ini masih banyak penelitian, tesis? Karena memang pada dasarnya ilmu medis itu berkembang. Sesuai dengan tingkat penelitian yang mereka peroleh dan mereka dapatkan dari setiap pola yang terjadi pada kehidupan manusia. Itu ilmu medis. Dan ilmu medis itu sekarang sudah bisa mengeluarkan sebuah statement. Ternyata penyakit itu
erat kaitannya dengan apa yang ada di hati dan apa yang terjadi pada jiwanya, itu lebih cenderung, itu lebih besar potensi menimbulkan penyakit daripada pola hidup yang lainnya. Bahkan pola pikir itu lebih besar memberikan kontribusi penyakit daripada pola makan. Pola pikir itu yang mencetuskan penyakit 80%. Yang 20% itu datang dari makanan. Dan ternyata kita akhirnya mengetahui dari dunia medis itu, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan itu apa? Dari hati. Dari penyakit dendam, dari penyakit suudzon, dari penyakit untuk selalu ingin didengar dan akhirnya riak dalam setiap hidupnya. Itu ternyata berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Selama ini kita hanya diberitahu dan hanya kita mengetahui bahwasanya penyakit hanya ditimbulkan dari pola makan. Memang betul, pola makan itu termasuk salah satu di antara pencetus penyakit. Tapi yang paling besar memberikan kontribusi penyakit pada kehidupan kita itu bukan dari pola makan, dari pola pikir. Dan pola pikir itu biasanya datang dari hati. Kalau hatinya bersih, akan menciptakan pola pikir yang positif. Kalau hatinya kotor, maka menciptakan pola pikir yang negatif. Makanya kita akhirnya mendapati ada satu hadis yang terkenal kan, yang sering kita dengarkan. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahatil amala kullaha fa idza fasadat fasadatil amala kullaha. Makanya kita menjumpai satu riwayat yang disampaikan Nabi. Sesungguhnya di dalam tubuh kamu ada segempal daging. Kalau dia sudah benar, yang lainnya akan jadi benar. Kalau dia rusak, yang lainnya pun akan menjadi rusak. Dan itu ditentukan oleh hati kita. Makanya Masya Allah akhirnya berkaitan. Orang yang beriman, orang yang mereka itu menjaga hati. Mereka selalu tundukkan hatinya sebelum mereka melakukan perkara apapun. Lah banyak di antara kita penuntut ilmu mampu meninggalkan khamr, mampu meninggalkan riba, mampu meninggalkan zina. Kita mungkin tidak pernah membunuh sepanjang hidup kita. Kita meninggalkan dosa besar. Tapi kenapa kok kita masih susah untuk masuk surga walaupun kita sudah meninggalkan dosa-dosa besar? Karena yang kita tinggalkan baru dosa-dosa fisik. Tetapi kita tidak pernah berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa batin yang dilakukan oleh hati kita. Suudzon, balas dendam, dendam kesumat. Yang lainnya itu yang mempengaruhi pada kondisi hati mereka. Makanya kata Ali, hatinya para penduduk surga itu bersih. Saking bersihnya orang itu selamat dari apa yang mereka lakukan. Karena mereka memiliki hati yang bersih. Orang mukmin selamat dari penilaian, selamat dari suudzon mereka, selamat dari perkataan mereka, selamat dari cemooh mereka, selamat dari penodaan kehormatan oleh mereka. Itu salah satu sifat penduduk surga. Makanya kalau kita betul-betul hidup sama penduduk surga, kok kita punya tetangga sama penduduk surga, itu melebihi apapun kenikmatannya. Kenapa? Karena kita akan selamat dari penilaiannya, selamat dari pandangannya, selamat dari sikap apa yang ada pada hati mereka ketika mereka betul-betul dinobatkan sebagai penduduk surga sebagaimana yang dikatakan oleh Ali. Makanya para sahabat itu kalau malam apa yang mereka kerjakan kan sebagaimana keterangan dari Anas bin Malik yang sering saya sampaikan. Para sahabat itu kalau malam apa yang mereka kerjakan? Mereka itu menjaga hatinya dulu. Mereka tidak tidur sampai mereka itu di belakang. Suara saya nggak jelas ya? Jelas atau tidak? Ya, kelihatannya saya sudah teriak-teriak tadi sampai batuk-batuk saya. Ya, kalau tidak jelas nanti bisa pindah ke sebelah sini mungkin lebih mendengar insya Allah. Saya tetap akan naikkan suara saya. Apanya? Ya, sudah? Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Kenapa? Amalan hati. Amalan sahabat ya. Makanya kita akhirnya mendapati
Apa yang diriwayatkan dari jalurnya Anas bin Malik tentang seorang laki-laki yang diberitakan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Dari situ, dari riwayat itu ada riwayat Abu Dhamdham. Ibu tahu riwayat Abu Dhamdham? Riwayat Abu Dhamdham ini seorang sahabat yang dia tidak punya uang untuk berinfak. Akhirnya yang dilakukan oleh Abu Dhamdham itu apa? Yang dilakukan oleh Abu Dhamdham adalah dia mengikhlaskan. Kalau ada orang yang mendolimi dia, dia ikhlas dan dia ridho sebagai bentuk sedekah dia kepada orang yang mendolimi dia. Makanya akhirnya disinilah kita akhirnya mengerti bahwasanya salah satu di antara puncak kita, komitmen kita ngikutin sunnah itu bukan hanya lewat hijab yang kita lakukan, bukan hanya kitab yang kita pilih, Al-Usul As-Salasah, Riyadhus Shalihin, Kitab Tauhid, bukan hanya itu. Tapi muara dari perjalanan semua ilmu yang kita peroleh ketika kita komitmen mengikuti sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, bagaimana menjadikan hati kita ini loh, urusan kaum muslimin itu selamat dari hati yang kita miliki setelah kita itu menyelami setiap ilmu yang kita dapatkan di tempat-tempat ilmu. Dan inilah komitmen para sahabat dulu. Makanya kata Fudail bin Iyad di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu mengatakan, orang itu tidak akan bisa mengejar kami, kata Fudail bin Iyad. Orang-orang setelah kami, Fudail bin Iyad ini tabi'in, hidup setelah masa para sahabat. Beliau mengatakan, orang itu setelah kami, termasuk kita setelah Fudail bin Iyad, dikomentari oleh Fudail bin Iyad, orang-orang setelah kita tidak akan bisa mengejar kita dengan puasa, tidak akan bisa mengejar kita dengan sedekah, tidak akan bisa mengejar kita dengan sholat. Tapi sesungguhnya mereka itu bisa mengejar kami dengan dua. Satu, kata Fudail bin Iyad, yaitu bagaimana murahnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin dan selamatnya mereka kepada urusan kaum muslimin. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita bisa mendapatkan bahwasanya salah satu ciri khasnya penduduk surga itu apa? Mereka tidak pernah punya beban atas urusan orang lain, Ibu. Sehingga akhirnya ketika mereka berkomitmen betul kepada hati mereka, maka hati orang yang menjadi penduduk surga itu hati yang lembut. Saking lembutnya, mereka tidak pernah mau memasukkan sesuatu kepada hati mereka ketika mereka tahu perkara itu bisa merusak kehidupan akhirat mereka ketika mereka memasukkan itu pada porsi hati mereka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya pekerjaan berat kita ngikutin sunnah itu di sini. Kalau kita mengikuti sunnah, bagaimana sholatnya kita sebagaimana sholatnya Nabi, insya Allah mudah. Selama kita tidak taklid buta terhadap apa yang kita pelajari. Kalau kita ingin supaya umroh kita sesuai dengan sunnah, insya Allah tidak susah. Selama ibu mau mendengarkan ustadz yang menyampaikan dalil, ibu akan mengikuti dan akhirnya ibu akan mengetahui bagaimana umroh yang sunnah. Tapi menjaga hati ini merupakan pekerjaan seumur hidup. Di mana inilah yang menjadikan kita bisa memahami amalan para sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan sesungguhnya penduduk surga itu hati mereka itu kaya, hati mereka itu bersih. Saking bersihnya hati mereka, mereka itu selamat, orang-orang di sekitarnya itu selamat dari perkataan dan perbuatan mereka. Makanya Masya Allah Ibu, kalau ada di antara kita masih membenci sebagian muslim dengan muslim yang lainnya, hate is heavy loh. Benci itu berat. Akhirnya banyak penyakit yang timbul. Maaf ya, ini saya kemarin beberapa hari yang lalu melakukan safar, ketemu dengan para ustadz. Salah satunya ada Ustadz Zaidul juga. Saat itu kita mendapati ada sebuah terapis kesehatan itu cerita sama kita. Ternyata ada satu penyakit Ibu yang didapatkan orang rata-rata ketika dia mempelajari pola-pola penyakit itu selalu ada hubungannya dengan penyakit hati. Selalu ada hubungannya dengan penyakit hati. Entah itu dendam, entah itu kemarahan, emosi yang memuncak, ketidakridhoan. Bahkan maaf ya sampai hutang pengasuhan ketika mereka itu dendam sama orang tuanya ketika merasa orang tuanya tidak memberikan yang terbaik untuk dirinya. Atau merasa orang tuanya pilih kasih terhadap dirinya. Ternyata pola penyakit itu selalu ada hubungannya dengan persoalan hati yang tidak selesai. Makanya saya teringat kepada Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim ini seorang ulama, tapi juga seorang tabib.
Maka Imam Ibnu Qayyim itu ternyata kalau mendiagnosa pasien yang datang kepada Imam Ibnu Qayyim itu selalu tanya dulu sebelum mendiagnosa fisiknya. Selalu beliau tanya, apa yang sedang kamu rasakan? Apakah kamu dolim sama seseorang? Ataukah kamu didolimi sama orang sampai menimbulkan dendam pada dirimu? Ada enggak orang yang kamu merasa marah dan emosi ketika membicarakan dia? Itu selalu ditanyakan Imam Ibnu Qayyim dulu sebelum Imam Ibnu Qayyim menentukan bagaimana mengobati penyakitnya. Kenapa kok hatinya dulu? Karena hati ini kalau sudah baik, semuanya jadi baik, Bu. Makanya kalau hati sudah kotor, setiap darah yang dipompa oleh jantung membawa aura yang negatif. Jadilah berbagai macam penyakit. Kenapa? Semua bagian tubuh kita dari syaraf sampai darah itu semuanya itu di bawah kepemimpinan hati. Dan Nabi sudah menyampaikan dalam bentuk yang sangat clear, jelas. Nabi itu mengatakan kalau hatimu baik, semuanya baik. Kalau hatimu buruk, semuanya pun akan jadi buruk. Makanya ketika kita mengambil hadis ini untuk kita terapkan pada dunia kesehatan, maka akhirnya kita bisa menilai, oh berarti kalau saya hatinya bersih, maka seluruh darah yang dipompa, syaraf yang bergerak, jantung yang berdegup, lambung yang kemudian juga bekerja, itu semuanya baik. Kenapa? Karena rajanya baik. Tapi ketika rajanya tidak baik, darah yang dipompa membawa aura yang negatif, pikiran menjadi berlebih-lebih, dan itulah yang akhirnya menjadi pemicu penyakit. Makanya akhirnya perkara yang penting ketika kita belajar dari apa yang dikatakan oleh sahabat Ali kepada Hammam hari ini adalah komitmen sunnah kita ketika kita berjalan untuk mengikuti baginda Nabi dan para sahabat, diukur bagaimana keselamatan hati kita. Maafin orang, Bu. Karena sesungguhnya salah satu di antara pintu surga itu memaafkan. Makanya saya tuh akhirnya pernah penasaran ketika lagi membahas The Homeland of Solihin, Samilah seri yang kelima, saya tuh sempat ngomong sama tim saya. Kenapa ya salah satu pintu surga itu kok memaafkan? Pintu surga itu kan ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman. Yang dimasuki surga 70.000 orang tanpa hisab. Ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan dan menahan marah. Ternyata akhirnya di dalam dunia kesehatan saya cari, saya ubek-ubek di website, saya explore ke banyak website itu. Ternyata hampir 70% penyakit, baik mental illness ataupun penyakit fisik, itu ada kaitannya dengan emosi yang tidak tuntas dan dendam yang tidak pernah terselesaikan. Baik kita sadar atau tidak sadar. Makanya akhirnya pantas kalau Allah memberikan salah satu nama pintunya surga, salah satu nama pintu surga itu apa? Menahan marah, lalu memberikan maaf. Kenapa kok sampai dijadikan merupakan salah satu nama pintu surga? Karena dampak kebaikan yang didapatkan begitu besar. Kalau ibu dan saya mampu mengatur emosi, lalu memaafkan orang, maka bukan hanya dunia yang kita beres, surga pun akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka akhirnya cara kita berpikir adalah kalau surga sudah diberikan kepada mereka yang menahan marah, lalu memaafkan, urusan dunia yang harganya jauh lebih recehan daripada surga, itu pantas didapatkan oleh mereka. Ketika surga sudah mereka peroleh, ketika mereka mampu memenuhi perintahnya Allah. Ini penting sekali. Makanya maaf ya, ada sebuah kisah nyata yang saya dapatkan bersama dengan Ustaz Zaidul ini. Ada seorang suami, Bu. Tiba-tiba ada penyakit tumor di sininya. Lalu membesar, lalu bernanah. Maaf ya, sampai saya diberitahu fotonya. Sampai berlubang di sini. Saya ketika pada satu lagi sarapan, sampai saya berhenti sarapannya. Dan saya nggak berani ngelihat karena lubang dia. Ketika beliau datang ke dokter, dokter sudah angkat tangan ketika melihat ini dan sudah memprediksi ajalnya kapan. Melihat dari pergerakan lubang itu, kira-kira berapa lama hidupnya mampu bertahan. Lalu pada saat itu beliau bertemu dengan salah satu terapis yang Masya Allah beliau ini paham tentang akidah dan lain sebagainya. Beliau tidak menolak apa yang disampaikan oleh dokter walaupun beliau tidak memastikan. Tapi ada satu yang beliau lakukan adalah, Bapak punya dendam enggak sama orang?
Kalau memang punya dendam, sampaikan aja. Beliau mengatakan, saya nggak punya dendam, saya nggak pernah dendam sama orang. Coba, ada nggak? Jujur aja, Pak. Sampai akhirnya, dengan izin Allah, beliau ini cerita, dia dendam sama istrinya. Jangan astagfirullah dulu. Jangan langsung nyalain suaminya dulu. Jadi ini ada kejadian. Kenapa dia bisa dendam sama istrinya? Karena istrinya pernah selingkuh. Tadi astagfirullah, sekarang Masya Allah. Beliau kemudian mendapati istrinya selingkuh. Ketika beliau mendapati istrinya selingkuh, maka beliau sebenarnya sudah memaafkan. Ketika istrinya akhirnya bertobat, menyesali, tetapi beliau tidak bisa langsung memaafkan. Dari dalam hatinya, walaupun secara permukaan wajah, beliau seakan-akan memaafkan. Kenapa beliau sulit memaafkan untuk merelakan peristiwa itu? Karena ada satu pemicu, triggernya. Triggernya apa? Karena laki-laki yang menjadi teman selingkuhan istrinya itu satu kampung sama dia. Jadi setiap dia keluar rumah ketemu laki-laki itu bergejolak lagi yang marahnya. Walaupun dia memaafkan istrinya. Masya Allah ya. Obat diberikan kepada beliau dengan berbagai macam obat. Tapi beliau mengatakan, Pak, tidak ada salahnya memaafkan. Karena apa? Kita juga tidak tahu akhir dari Bapak kapan kalau melihat sudah semacam ini. Bukankah memaafkan lebih baik supaya Bapak juga mendapatkan salah satu keutamaan yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Akhirnya beliau nangis. Beliau mengatakan, sekarang saya sudah memaafkan, Pak. Kenapa sekarang sudah memaafkan? Ketika saya sakit, tergeletak lemah di dalam rumah, tidak ada orang yang paling tulus merawat saya kecuali istri saya. Masya Allah itu. Ibu percaya? Saya saat itu akhirnya melihat dan menjumpai bagaimana foto itu ditunjukkan lagi oleh pasiennya itu. Ini saksi salah satunya saja itu. Kemudian akhirnya setelah memaafkan, dimaafkan itu istrinya, diridhoi lagi istrinya, betul-betul dari dalam hatinya, tidak ada lagi menyimpan apapun di balik hatinya yang paling dalam itu. Akhirnya dengan izin Allah, obat yang diberikan, pengobatan dan terapi yang diberikan itu akhirnya menutup kembali itu. Menutup kembali sampai akhirnya tertutup kembali. Lalu saya ditanya sama beliau ini, gimana ini kedudukannya dalam syariat, Ustaz? Saya menerangkan, inilah mungkin dahsyatnya keutamaan memberi maaf. Makanya sampai kita mendapati perkataan dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan apa? Salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang hampir-hampir kalau ditimbang amal itu, mizan itu nggak kuat, Ibu. Jadi kalau ini mizan itu dia lebih kuat daripada amal yang dilakukan manusia. Ditimbang sholat, mizan kuat. Ditimbang puasa, masih kuat. Ditimbang sedekah, masih kuat mizan itu. Tapi, kata Ibnu Qudamah, ada 3 amal, yang mana kalau 3 amal itu diletakkan dalam mizan, kalau 3 amal itu diterima, hampir-hampir mizan ini jebol untuk menanggungnya. Kenapa? Saking besarnya pahala yang ditanggung dari 3 amal itu. Apa 3 amal ini? 1, amalan orang yang sabar. Orang kalau sudah sabar, ketika diletakkan itu di atas mizan itu melorot. Hampir tidak kuat. Yang kedua, amalan puasa Ramadan dengan tingkat amal soleh yang dikerjakan apabila diterima. Kalau ditimbang, hampir tidak kuat mizan ini. Yang ketiga, apa itu amalan yang hampir tidak kuat ini? Memaafkan orang yang mendolimi dia dan dia memaafkan semata-mata karena Allah. Maka ketika ditimbang, ditaruh di mizan, maka mizan itu menanggungnya itu begitu berat, luar biasa. Kenapa? Saking besarnya pahala ketika kita memaafkan. Makanya di dalam satu riwayat yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW, nanti di padang mahsyar, maka sesungguhnya ketika di padang mahsyar itu Allah ada panggilan dari malaikat. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang pahalanya dikasih langsung oleh Allah? Mana orang-orang yang pahalanya dikasih langsung oleh Allah? Yang memenuhi panggilan itu bukan orang yang sholat. Yang memenuhi panggilan itu bukan orang yang puasa.
Yang memenuhi panggilan itu adalah orang yang ketika hidupnya pernah disakiti, pernah didolimi, pernah dilecehkan, lalu dia memaafkan. Maka merekalah yang menyambut seruan para malaikat itu, orang yang pernah didolimi dan memaafkan semata-mata karena Allah, dan dia betul-betul ikhlas memaafkan, bukan basa-basi. Dia datang kepada panggilan malaikat itu, lalu malaikat menyuruh mereka untuk berkumpul pada satu tempat. Di tempat itulah Allah yang memberikan pahalanya secara langsung dan tidak melalui malaikat. Kenapa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang memberikan maaf. Makanya Masya Allah ya. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan riwayat ini kepada Hammam. Penduduk surga itu selalu dimulai dari hatinya yang bersih. Makanya kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, maka pastikan orang yang duduk bersama kita hari ini adalah orang yang selamat dari lisan kita. Dan hati kita, pikiran kita, dhon kita, dan prasangka kita. Orang yang menjadi tetangga kita adalah orang yang bersih dari prasangka kita. Orang yang satu ngaji dengan kita, orang yang satu alumni, satu keluarga adalah orang yang selamat dari seluruh apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Orang yang mampu mengendalikan hatinya itu merupakan salah satu di antara amalan shortcut menuju kepada ridhonya Allah dan menuju kepada surganya Allah. Makanya kan kita harusnya memahami. Maka inilah yang menjadi salah satu di antara amalan rahasia. Kenapa banyak orang tampaknya biasa, meninggalnya husnul khatimah? Karena mungkin amalan mereka dohir biasa, tetapi amalan hati mereka itu bersih. Ya? Makanya kalau kita malam, ayo kita maafkan kesalahan orang. Siapapun yang mendolimi kita, kita maafkan. Sudah, letakkan aja semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling berat dengan maafnya kita suami kita, orang yang paling berat dengan maafnya kita istri kita, orang yang paling berat dengan keridhaan kita anak-anak kita, orang tua kita. Karena itu yang akan menjadi sumber kualitas kita di dunia dan sumber posisi kita di akhirat, yaitu di surganya Allah. Kalau ada di antara ibu-ibu punya hutang pengasuhan ketika dulu tidak mendapatkan kasih sayang secara sempurna oleh orang tuanya, jangan dendam sama orang tuanya. Harus ada icebreaker, harus ada yang memecah gunungan keburukan ini. Karena berikan udzur kepada orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita memang tidak bisa maksimal menyayangi kita karena ada kondisi-kondisi yang mereka dapatkan yang tidak bisa mereka ceritakan untuk kita. Kalau kita tidak belajar untuk memaafkan orang tua, memaafkan suami, memaafkan istri, memaafkan teman ngaji kita, ustadz yang kita belajar darinya atau ustadz yang kita tidak belajar darinya, maka bagaimana hati kita akan tercipta dengan sebuah hati yang dikatakan oleh Abu Bishr kepada Sofyan bin Dinar, hati yang mendatangkan keselamatan terhadap urusan kaum muslimin. Maaf ya Bu, sampai kepada para pendosa pun semacam itu. Makanya Imam Qurtubi ketika beliau itu menerangkan arti ruhama'u bainahum yang ada pada surat Al-Fatah, di akhirnya beliau mengatakan arti ruhama itu apa? Orang yang taat mendoakan pendosa dan pendosa juga mendoakan orang yang taat. Jadi kalau sampai hati kita bersih sama orang yang berjilbab, berhijab, yang baru keluar dari taman ilmu, mereka ketika melihat orang-orang yang belum datang ke taman ilmu dan mereka melihat orang-orang yang masih duduk di warung-warung lalu ngobrol tanpa hijab, kita mendoakan mereka. Berarti hati kita sudah bersih. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Qurtubi, gimana? Apa arti ruhama itu? Arti penuh kasih sayang itu apa, wahai Imam Qurtubi? Perhatikan Imam Qurtubi berkata, yat'u salihihim, yat'u salihuhum talihihim, wa yat'u talihuhum salihihim. Arti ruhama itu adalah yang solih mendoakan pendosa, yang pendosa itu pun mendoakan orang yang solih karena mereka mendapatkan kenyamanan ketika mereka berdekatan dan berjumpa dengan orang yang solih. Walaupun mereka belum bisa mengikuti ketaatan yang dilakukan oleh mereka. Dan itu adalah PR besarnya kita tuh di sini sebenarnya. Makanya kalau ini tidak selesai, urusan hati tidak selesai, gimana kita akan bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari tidak bermanfaat harta, anak-anak yang kita miliki kecuali mereka yang membawa hati yang salim. Hati yang salim itu apa? Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang salim itu apa? Hati yang selamat dari kemunafikan. Hati yang salim itu apa?
hati yang mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin. Makanya Masya Allah ya, saya ketika membaca tentang ini lalu mengkaitkan dengan banyak hal gitu ya, disinilah kita akhirnya menyadari kadang-kadang kita meninggalkan puncaknya amal yang ada di hati kita, tapi terkadang kita ngejar amal-amal yang jauh lebih murah dalam tanda kutip harganya di sisi Allah, tetapi meninggalkan amal yang begitu mahal dinilai oleh Allah. Terkadang banyak orang yang mampu sholat tahajud panjang, tapi ternyata tidak mampu menjaga hatinya. Terkadang kita mampu mengejar taklim ke tempat-tempat yang jauh, tapi terkadang kita tidak mampu menjaga prasangka kita kepada suami kita. Terkadang kita mampu puasa Daud, tapi ternyata tidak mampu untuk mengontrol pikiran buruk kita tentang orang lain. Padahal dengan taklimnya kita, tahajudnya kita, puasa kita yang kita kerjakan itu sebenarnya luar biasa. Tapi menjadi luar biasa ketika kita memikirkan amalan yang paling besar dan amalan itu datang dari hati kita. Ini loh yang berat. Tapi inilah yang merupakan sebuah kewajiban. Belajar memaafkan, belajar berdamai dengan kehidupan kita di masa lalu itu penting, Ibu. Saya nggak ngerti ya, latar belakang ibu-ibu itu mungkin berbeda-beda. Ada yang datang dari keluarga yang harmonis, mungkin ada. Ada yang datang dari keluarga yang tidak harmonis. Ada yang datang dari keluarga yang melihat orang tuanya lebih sayang sama kakaknya daripada dirinya. Ada di antara keluarga ibu yang ibu mendapatkan bulian dari saudara-saudaranya. Semuanya itu pasti kita akan jumpai. Tapi penting bagi kita untuk berdamai dengan masa lalu yang dinamakan dengan ridho. Memaafkan itu kunci kebaikan dan kualitas dalam kehidupan kita. Kalaulah memaafkan itu tidak memberikan kualitas, demi Allah ya, mungkin Allah tidak akan memberi nama salah satu pintunya surga itu memaafkan. Tapi kalau sampai Allah memberikan nama salah satu pintunya surga dengan kata wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ketika Allah memberikan nama salah satu pintunya surga dengan menahan marah dan memberi maaf, berarti memberi maaf itu pahalanya besar dan ditambah kualitas hidup kita yang luar biasa ketika kita memberikan itu. Ya, makanya mari kita beristighfar. Siapapun yang pernah kita suudonin, siapapun yang pernah kita berikan prasangka, kita pernah nodai kehormatannya, kita mohon ampun sama Allah, minta maaf, berikan maaf, siapapun itu. Karena kalau ini sudah tidak diisi dengan kebencian kepada sesama mukmin, maka ringan hati kita. Makanya kata orang barat mengatakan hate is heavy. Benci itu berat. Dan itu yang akan menjadikan banyaknya kerusakan yang ada pada hati kita. Makanya marilah kita menjadi orang yang tidak usah gembar-gembor. Saya ini ngikutin sunnah Allah. Itu tidak usah digembar-gemborkan. Itu kewajiban ibadah kok diproklamirkan. Tapi harus kita buktikan bahwasanya komitmen kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu terjadi ketika kita memiliki keselamatan hati terhadap urusan kaum muslimin. Tidak paham, diam. Tidak ngerti, tidak usah komentar. Tidak memahami tentang kondisi, wallahu a'lam. Kecuali ketika kita melihat kemungkaran. Yang kita benci dari kemungkaran bukan orangnya, tetapi kemungkarannya. Sekarang Ibu bayangkan, siapa orang yang masih ada namanya di dalam hati kita yang belum selesai. Sudah berikan maaf karena Allah, supaya Ibu nanti dipanggil oleh Allah di tempat yang disediakan para malaikat, di mana tempat itu tidak bisa didatangi sama orang yang sholat, tetapi hanya bisa didatangi sama mereka yang memaafkan manusia. Maafkan anak kita, maafkan siapapun, jangan membawa kebencian. Karena penduduk surga itu tidak pernah membawa kebencian kepada sesama orang yang beriman. Orang yang berhijab panjang, tapi ketus dan penuh benci kepada orang yang beriman. Apa yang dia berikan dalam perjalanan menjaga hijabnya tidak sebanding dengan dosa yang dihasilkan oleh hatinya. Cingkrangnya celana saya dengan pilihan pendapat yang paling kuat menurut saya untuk tidak menutup mata kaki tidak akan sebanding
dengan status vonis yang saya berikan kepada orang tanpa saya memahami di balik status vonis itu apa yang sebenarnya terjadi. Janganlah penampilan kita menjadikan kita tidak memberikan perhatian sama hati. Tapi juga ingat, tidaklah kita memperhatikan hati kecuali penampilan zahir pun juga kita perhatikan. Itulah sifat orang mukmin. Jangan sampai terseret dengan omongan orang. Yang penting hatinya. Penting hati, zahir juga penting. Karena zahir itu merupakan cermin dari apa yang ada di dalam hatinya. Ya, penampilan itu penting. Sesuai dengan syariat itu penting. Itu tidak bisa dikatakan tidak penting. Itu sangat penting. Karena penampilan itu merupakan cermin dari apa yang terjadi pada hatinya. Tapi hati juga penting untuk kita jaga dalam setiap perkara. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Orang yang menjadi penduduk surga itu hati mereka mendatangkan keselamatan bagi urusan kaum muslimin. Lalu dikatakan oleh Ali, hati mereka kaya. Jadi Ali menyebutkan dua sifat, hati yang kaya dan hati yang salim, hati yang sehat. Hati yang mendatangkan keselamatan. Apa itu definisi hati yang kaya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Nah, kita jelaskan pada pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Ini yang dapat kita terangkan pada kesempatan hari ini. Semoga masing-masing dari kita mampu mengerti betul. Sunnah itu dimulai dari bagaimana komitmen kita untuk menjaga hati kita di dalam setiap perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf ya Ibu, menjaga hati dan pikiran itu lebih susah daripada menjaga dari perkara yang lainnya. Saya tutup kajian kita dengan kita mentadaburi surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ibu-ibu hafal surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Hafal insya Allah. Surat Al-Falaq itu berapa kali kita berlindung sama Allah? Surat Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah berapa kali? A 2, B 3, C 4. Siapa yang menjawab A? Tidak ada. Siapa yang menjawab B? Siapa yang menjawab C? Antara tawaduk dan tidak paham itu terkadang tipis. Surat Al-Falaq itu kita minta perlindungan kepada Allah berapa kali? Berapa kali kita minta perlindungan kepada Allah pada surat Al-Falaq? 5 itu kan jumlah ayatnya. Berapa kali kita berlindung? Berapa? Siapa yang mau untuk membaca surat Al-Falaq? Ibu baca Ibu surat Al-Falaq. Dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini di sini melindung sama Allah atau tidak? Berapa kali berlindungnya? 1. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Terus wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin. Berapa kali kita berlindung kepada Allah di dalam surat Al-Falaq? 1 kali. Dari apa? Min syarrin naffasati fil uqad. Apa itu? Tukang sihir. Berarti kalau kita berlindung dari tukang sihir, diajarkan oleh surat Al-Falaq, kita meminta perlindungan kepada Allah berapa kali? 1 kali. Sekarang saya tanya Ibu, hafal surat An-Nas? Hafal insya Allah. Berapa kali kita minta perlindungan kepada Allah di dalam surat An-Nas? Berapa? Berapa? Jangan cepat-cepatnya jawab. Dilihat dulu. Kita meminta perlindungan kepada Allah dalam surat An-Nas berapa kali? An-Nas 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berapa kali? Dari apa kita berlindung kepada Allah pada surat An-Nas? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung dari apa?
dari perasaan was-was yang ditimbulkan oleh khannas yang meniupkan di dalam hati kita. Di sini para ulama, dengarkan dulu, tutup dulu Qur'annya. Perhatikan saya Ibu. Allah mengajari kita, kata para ahli tafsir, untuk minta perlindungan dari tukang sihir, cukup satu kali kamu berlindung sama Allah. Kenapa? Selama Ibu melazimi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur, maka seterkenal apapun dukun tidak akan pernah bisa mengalahkan Ibu. Itulah keutamaan dari ayat kursi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tapi tidak usah nantang-nantang dukun. Ya. Artinya sekali saja. Tapi maaf, ketika Ibu meminta supaya hatinya itu selalu dalam kondisi yang baik, tidak was-was, tidak suudon sama orang, berapa kali kita minta perlindungan sama Allah? 3 kali. Apa pelajaran dan tadabbur pada kedua surat ini? Kata para ahli tafsir mengatakan kepada kita, karena menjaga perasaan, membersihkan pikiran, membeningkan hati untuk melihat orang lain, itu jauh lebih susah daripada menangkal tukang sihir yang berencana jahat kepada kehidupan kita. Paham tadabburnya? Semoga kita memahami tentang itu. Nanti sampaikan kepada suami. Kamu tahu tadabbur surat Al-Falaq, surat An-Nas? Kalau nggak tahu, duduk sini. Saya terangkan. Kalau punya suami, kalau belum punya suami, segera punya suami. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya. Ya, apa ini dulu atau? Ini dulu ya Ustadz ya. Ustadz tadi dibilang bahwa memaafkan itu amalan yang paling besar. Bagaimana dibilang tadi maafan itu mempunyai timbangan yang paling berat di sisi Allah, memaafkan. Memaafkan. Bagaimana jika kita memaafkan orang lain, hati kita sudah memaafkan, tapi begitu kita ngelihat dia, itu kayak muncul lagi gitu loh Ustadz. Itu termasuk, tapi kita memang udahlah maaf, tapi jangan kalau ketemu dia be aja, atau kita menjauh dari dia, itu termasuk memaafkan gak Ustadz? Ya itulah kerjaan kita Ibu. Maka supaya itu tidak terulang kembali, karena memang maaf ya Ibu, perempuan itu dicoba, diuji oleh Allah dengan akalnya atau perasaannya. Masya Allah. Di antara semua pertanyaan yang saya ajukan hari ini, yang terakhir aja yang terjawab dengan baik. Karena perempuan itu teruji dengan perasaannya Ibu. Maka itulah di antara keutamaan yang Ibu bisa berikan. Ibu harus betul-betul mampu mengalahkan perasaannya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mengingat keutamaan orang yang memaafkan. Mengingat pula bahwasanya kalau kita melakukan kedzaliman, kita juga ingin dimaafkan. Sebagaimana kamu ingin dimaafkan, maafkan orang lain dulu sebelum kamu ingin dimaafkan kesalahan yang kamu lakukan. Lah tentunya dengan kita meminta perlindungan sama Allah, kekuatan sama Allah, mintalah kepada Allah sebuah doa supaya kita diberikan kemampuan untuk memaafkan orang lain. Insya Allah semoga Allah mudahkan untuk kita, walaupun itu tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Kalau kita mempunyai sikap, kita lebih baik nggak usah ketemu gitu Ustaz. Kenapa? Untuk kita ngambil sikap, kita jangan bertemu sama dia lah sebaiknya, gitu, untuk menjaga. Ya nggak gitu, apa-apa, tapi selama Ibu tidak membencinya dan Ibu betul-betul sudah memaafkan, cuma menjarangkan frekuensi berjumpa supaya kita tidak menghadapi gejolaknya hati, diperbolehkan. Ada lagi yang tidak mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana caranya beribadah agar tidak riak dan tidak ujub? Sebenarnya banyak sekali kajian kami di YouTube sudah menerangkan tentang ini, tapi saya akan terangkan satu quote yang bisa memberikan kepada kita perenungan. Kalaulah setiap manusia mengingat betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia ketika mati, maka dia tidak akan mati-matian melakukan amal karena manusia. Saya ulang kembali. Kalaulah setiap manusia merenungkan betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia ketika meninggal dunia, maka dia tidak akan mati-matian melakukan amal karena manusia. Berapa lama sih orang ingat kita? 2 hari, 3 hari, lupa Bu. Dia akan kembali kepada kewajibannya masing-masing dan masalah yang dia hadapi. Berapa lama manusia akan ingat Umar Mita kalau Umar Mita sudah meninggal dunia?
2 hari, 3 hari dia akan sibuk lagi dengan masing-masing pekerjaannya. Kalau kita tahu betapa cepatnya kita dilupakan manusia, lalu buat apa kita mengejar amalan ini? Karena manusia yang sejatinya fitrahnya manusia itu melupakan orang lain. Semoga ini bisa memberikan kepada kita narasi tentang bahayanya melakukan amal karena manusia. Amalan dzikir apakah yang dilakukan untuk menjaga kebersihan hati? Mari kita lafadzkan bareng-bareng. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu doanya. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami kebersihannya, ketakwaannya, kesuciannya. Tidak ada yang mampu menjaganya kecuali Engkau, kalau Engkau lah yang mengendalikan dan menguasai hati kami. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Silakan dicek di YouTube atau di website doa menjaga hati. Kalau doanya sama ini, insya Allah itu hadis yang sahih. Iya Ibu? Ibu? Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau misalkan apa tanda-tandanya atau kriteria Siapa yang nanya? Seseorang? Oh iya Ibu. Saya Ustadz. Apa kriteria seseorang atau kita memaafkan secara ikhlas? Karena secara lisan atau secara perbuatan mungkin kita udah melaksanakannya, mungkin memaafkan. Nah, kriterianya kita secara ikhlas seperti apa gitu Ustadz? Ketika Ibu tidak lagi ada beban kepada hatinya ketika berinteraksi kepadanya, udah lepas saja Ibu. Masing-masing dari kita punya definisi arti tentang keridhaan kita memberi maaf. Memberi maaf kalau ikhlas itu bisa dirasakan Ibu. Yang bisa merasakan paling mendalam itu ya orang yang memiliki hati yang memaafkan itu. Nah, kriterianya ya tidak ada kebencian, tidak ada beban dan yang lainnya. Itu secara normatif. Tapi yang betul-betul bisa merasakan ya orangnya itu sendiri. Saya sudah tidak ada masalah insya Allah. Walaupun mungkin muamalah kita tidak lagi berjalan sebagaimana dulu. Saya maafin kok, insya Allah tidak ada masalah. Tapi maaf untuk bermuamalah kita tidak usah dulu. Bukan berarti ketika kita ridho memaafkan kemudian kondisi langsung kembali seperti awal. Mungkin tidak bisa. Kondisi awal itu tidak bisa. Tapi kita sudah tidak ada ingin membicarakan dia di depan orang lain. Sudah tidak ada sangkutan-sangkutan yang membuat kita langsung berpikir tentang dia bermacam-macam. Sudah selesai. Udah selesai. Apakah walaupun terkadang secara muamalah kita tidak bisa lagi sama. Ya, apakah itu berlaku juga bermuamalah dengan misalkan dengan keluarga atau dengan suami seperti itu bisa nggak Ustaz? Kalau suami Ibu, kalau kita tidak memaafkan terus gimana kita akan meraih ridhonya? Karena itu pintu surga Ibu. Maafkan karena Allah. Lalu lakukan apa yang harus dilakukan sebagai istri semata-mata karena Allah. Jangan melakukan kebaikan kepada suami karena suami baik untuk kita. Karena itu pasti akan kecewa. Tapi lakukanlah kebaikan kepada suami karena ibu tahu di balik punggung suaminya itu ada surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, apa ya tipsnya supaya saya istiqomah berbuat baik kepada suami? Lakukan karena Allah. Karena ibu ingat bahwasanya di balik punggung suamimu itu ada surga. Kalau ibu tidak ingat di balik punggung suaminya ada surga, dia akan bisa bertahan lama kita berbuat kebaikan untuk mereka. Demi Allah itu. Nanti suami kita lupa WhatsApp, udah emosi. Nanti suami kita lupa membelikan hadiah untuk kita, sudah emosi kita. Tapi siapapun yang melakukan karena Allah, sebagaimana kata Imam Malik, maka nalillahi fahuwa abqa. Apapun yang dilaksanakan karena Allah itu pasti abadi dikerjakan. Sedih banget. Mohon ditanyakan agar ridho saat anak meninggal dunia. Ibu siapapun yang hari ini telah ditinggalkan sama putra dan putri yang sangat dicintai, saya tidak bisa mengatakan kalimat yang mudah, karena ini perkara berat. Bagaimana seorang wanita bisa melihat belahan hatinya wafat dan dialah yang menaburi tanah kepada orang yang pernah dia kandung dan dia lahirkan. Saya tidak mengatakan ini mudah. Tapi tentunya kita harus ingat
Perkara apapun kalau sudah dikaitkan kepada Allah, moga-moga ini bisa mengurangi beban kesedihan yang ada pada hati kita. Rasulullah mengatakan, Allah itu kalau sayang sama satu keluarga, maka Allah akan menguji keluarga itu. Allah akan memanggil malaikat maut. Ya malaikat maut, saya cinta sama keluarga itu. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, inza samrota fuadihi. Kamu cabut nyawa buah hatinya yang paling mereka sayangi. Yang mana? Cabut buah hatinya itu. Ya, maka turun malaikat maut mencabut nyawa buah hati yang paling mereka sayangi pada keluarga itu. Lalu malaikat maut lapor sama Allah. Naza'na samrota fuadihi. Kami telah mencabut nyawa buah hatinya wahai Allah. Allah berfirman, ma yaqulu abdi. Apa yang dikatakan hambaku itu? Keluarga itu ngomongnya apa tentang aku ketika aku telah mencabut nyawa buah hatinya? Hamidaka wastarja. Dia tetap memujimu dan dia mengucapkan kalimat istirja, mengembalikan semua titipan hanya kepada Allah. Allah kagum. Allah lalu berfirman, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Tolong malaikat maut bangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga, namakan rumah yang indah itu dengan rumah Baitul Hamdi, rumah pujian. Yang mana rumah itu tidak bisa didapatkan dari sholat, tidak bisa didapatkan dari puasa, tidak bisa didapatkan dari sedekah, tapi hanya bisa ditempati dan hanya bisa dihuni sama mereka yang mendapatkan kesabaran tingkat tinggi ketika mereka ridho buah hatinya mereka dicabut oleh Allah. Ibu harus paham hadis ini. Hadis yang lainnya, yang hikmah yang lainnya yang kita harus ambil adalah kadang-kadang anak kalau bertahan terus bersama dengan kita, bisa jadi kita banyak dosa kepada dia atau bisa jadi dia banyak dosa sama kita. Allah wafatkan anak kita sebelum balik supaya kita punya jaminan bahwasanya anak kita sudah berada di surga dan kita tinggal menyelesaikan PR kita untuk menyusul mereka. Yang mana kita berpikir kalau anak ini dibesarkan, saya khawatir terkena fitnah, saya khawatir terkena zina, saya khawatir terkena dosa. Mungkin ini caranya Allah dan metodenya Allah menjaga anak saya supaya tidak tersentuh dengan dosa dan kemaksiatan. Dan Allah kalau sudah menjaga tidak ada yang mengalahkan penjagaan Allah. Hikmah itu harus dihadirkan. Yang ketiga, anak kita hari ini sudah berada pada rahmatnya Allah yang tidak terbatas. Orang yang meninggal dunia bagi orang yang beriman itu kayak lepas penjara. Karena dunia ini penjara. Orang yang meninggal bagi orang yang beriman itu lepas dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya rahmat Allah. Orang beriman itu tidak takut sama kematian, tapi juga tidak sombong kepada kematian. Tapi memang kematian itu sejatinya memisahkan kita dari penjara jeruji yang bernama dunia. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu, kita tidak boleh begini, kita tidak boleh melakukan ini. Itulah dunia. Orang yang mereka lepas dari dunia itu lepas dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya rahmat Allah. Kalau ibu tahu bahwasanya anak ibu berada dalam penjagaan Allah secara langsung. Bukankah orang tua yang tenang adalah orang tua yang tahu di mana anaknya berada dan berada sama siapa anak dia itu. Dan yang keempat, paham. Yang keempat itu adalah ini enggak berpisah. Ini hanyalah keberangkatan yang jamnya itu berbeda. Anak kita berangkat dulu. Kita berangkatnya agak siangan. Tapi kalau tujuannya sama menuju ke Cibubur kita ketemu. Walaupun keberangkatannya beda-beda. Ada mungkin di antara ibu yang mungkin tempatnya dari Jati Asih. Saya dari Kemang. Tujuannya sama ke Cibubur. Ibu berangkatnya jam 7:30. Saya berangkatnya jam 8 kurang 1/4. Jam keberangkatannya beda. Tapi kalau tujuannya Cibubur, Masjid Darussalam, ketemu atau tidak ketemu? Ketemu. Walaupun ini tidak mudah kalau sudah berhadapan langsung dengan kenyataan yang bernama takdir kematian anak yang kita sayangi. Tapi selalu punya alasan untuk tetap bersyukur sama Allah dalam segala kondisi. Gimana menghilangkan trauma saat ketika anak di ICU? Kita tidak bisa menghilangkan trauma.
yang kita bisa lakukan berdamai dengan memori yang pernah hadir pada hati kita. Apabila kita sulit khusyuk dalam sholat, karena hati kita kurang bersih, bagaimana mencapai qalbun salim agar bisa khusyuk di dalam sholat? Mencapai khusyuk di dalam sholat itu panjang, Ibu. Ibu ikutin aja Samilah series kami yang kedua. This is from the earth to the arsh. Perjalanan mentadaburi bacaan sholat di dalam sholat. Di situ kita menerangkan tentang bagaimana caranya kita mampu khusyuk di dalam sholat, bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam sholat, mentadaburi setiap bacaan yang kita baca. Maka itu salah satu di antara tahapan kita untuk menghadirkan kembali tentang makna sholat kita. Ingat, hidup kita itu cermin dari kehidupan sholat kita. Kalau sholat kita sudah tidak lagi berharga, apalagi yang berharga dalam kehidupan kita. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan, atas banyak kesalahan yang terjadi. Semoga Allah memberikan keridhaannya dan kecintaannya pada kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.